Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, ibu-ibu dan yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat hadir dalam majelis-majelis ilmu, majelis zikir, yang insya Allah kita harapkan keberkahan dan kebaikan dalam majelis-majelis ilmu ini. Dan tema kita pagi ini adalah melanjutkan tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang ada di juz 30. Silakan dibuka surat apa sekarang? At-Takwir. Abasa sudah ya. Surat At-Takwir. Ya, surat At-Takwir. Lanjutannya setelah Abasa, At-Takwir. Ya, surat At-Takwir, surat ke-81. Silahkan dibuka. Kita baca dulu ayat-ayatnya, baru nanti akan kita kaji bersama. Sambung. Baik, saya baca, silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat. Wa idza an-nujumu kadarat. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل
عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Baik, alhamdulillah sudah kita baca bersama-sama surat At-Takwir. Dan selanjutnya kita ambil pelajaran-pelajaran, kita tadabburi surat At-Takwir yang hari ini kita baca ibu-ibu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengakhiri surat Abasa kemudian bersambung dengan surat At-Takwir, ini semuanya Allah mengkisahkan tentang bagaimana kondisi huru-hara hari kiamat. Ya. Dalam kondisi huru-hara hari kiamat, Allah menyatakan di akhir surat Abasa itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua manusia ketika itu dalam kondisi bercerai-berai, lari satu dengan yang lain, antara ayah dengan anaknya, antara suami dengan istrinya, antara kerabat dengan saudaranya yang lain, semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Dan dalam surat At-Takwir ini kemudian Allah juga menjelaskan bagaimana kondisi huru-hara hari kiamat saat malaikat peniup sangkakala, siapa namanya ibu? Malaikat Israfil ya. Jadi dalam beberapa kitab tafsir dinyatakan bahwasanya malaikat Israfil itu meniup sangkakalanya sebanyak 3 kali.
Ya. Meniup sangkakalanya sebanyak 3 kali. Tiupan yang pertama itu adalah namanya Yaumus Sa'ah. Ya. Jadi hari di mana alam semesta ini hancur. Ya. Hari di mana alam semesta ini hancur. Ya. Kemudian tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil itu adalah semua makhluk itu kemudian dalam kondisi mati. Ya. Dan tiupan yang ketiga adalah Yaumul Ba'ats, hari di mana Allah mengembalikan kembali makhluk yang sudah Dia ciptakan, utamanya adalah manusia, bahkan hewan pun juga dibangkitkan. Ya. Nah, maka dalam ayat yang kita baca di surat At-Takwir ini, di antara kondisi huru-hara hari kiamat adalah idza syamsu kuwirat, matahari digulung. Wa idzan nujumun kadarat, bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal 'isyaru 'utilat, dan ketika onta yang bunting itu ditinggalkan oleh pemiliknya. Padahal kalau namanya hewan binatang ternak, dalam kondisi bunting, hamil, itu sangat diharapkan, ditunggu-tunggu kehadiran anaknya yang di kandungan itu, ya kan? Tapi ternyata oleh pemiliknya ini ditinggalkan begitu saja. Saking dahsyatnya hari kiamat. Bahkan bukan hanya binatang, ya. Di surat Al-Hajj ayat yang pertama, Allah juga bagaimana menggambarkan kondisi dahsyatnya hari kiamat itu adalah, ya, wa qada'a kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ya. Jadi ketika seorang ibu yang dalam kondisi hamil, ya, maka janin dalam kandungannya pun langsung keluar, ya, dari alam rahimnya, dari perutnya. Kemudian ibu yang sedang menyusui saat itu juga langsung dilemparkan bayi yang sedang dia susui. Dan manusia dalam kondisi seperti halnya orang-orang yang mabuk jalannya sempoyongan, padahal mereka tidak dalam kondisi mabuk. Dan itulah dahsyatnya hari kiamat. Kemudian dalam surat At-Takwir ini dilanjutkan, wa idal biharu sujirat, ketika lautan itu dipanaskan. Kemudian wa idas sama'u kushitat, ketika langit itu hilang dari tempatnya. Maka ini semuanya adalah bagaimana kondisi huru-hara hari kiamat ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakalanya yang pertama kali, alam semesta dalam kondisi hancur. Nah, jadi berbicara tentang hari kiamat, ibu-ibu sekalian, tidak kemudian menjadi satu hal yang penting bagi kita kapan terjadi hari kiamat itu. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa? Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk hari kiamat itu. Ya. Nggak penting kemudian kapan Ustadz hari kiamat itu, di tahun berapa. Ya. Nggak terlalu penting untuk kita membahas kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Tapi kata Nabi ketika bertanya kepada para sahabat, ma'a'datta laha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Ya. Apakah kita semuanya sudah siap untuk menemui hari kiamat itu? Padahal kalau kita hitung secara usia kita di dunia ini, dalam prediksi hadis yang disebutkan oleh Nabi, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, ya. Umur umatku 60 sampai 70. Maka orang yang sudah mencapai usianya 40 tahun, kata Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, wa balagha arba'ina sanah. Satu-satunya usia dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah adalah usia 40 tahun. Satu-satunya bilangan usia dari manusia itu yang disebut dalam Al-Quran itu adalah usia 40 tahun. Wa balagha arba'ina sanah. Ya. Kenapa 40 tahun Allah sebutkan?
Karena 40 tahun adalah usia di mana masuknya seseorang di usia kategori dewasa, usia kematangan, ya. Makanya kita lihat para nabi, rasul itu diangkat kenabiannya hampir kebanyakan itu di usia 40, ya. Di usia 40 tahun, ya. Dan Ibnul Qayyim juga menyebutkan bahwasanya masuknya seseorang di usia dewasa, usia matang itu dari usia 40. Di bawah 40 itu masih dikatakan usia muda. Ya. Di bawah 40 itu masih dikatakan usia muda oleh Ibnul Qayyim. Baru masuk usia kematangan, usia dewasa itu di usia 40. Jadi kalau Allah mengatakan usia 40 tahun dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 itu, berarti orang yang sudah mencapai usia 40 tahun itu kan sama dengan kalau umur manusia tadi 60-an, maka dia sudah menjalani 2/3 hidup di dunia. Ya kan? Dia sudah menjalani 2/3 hidup di dunia. Ya. Masih sisa berapa? 1/3-nya. Ya, itu yang usianya 40, masih ada sisa 1/3-nya. Yang usianya sudah 50, 1/3-nya kurang. Yang sudah 60 sudah harus bersiap-siap. Nah, saya tidak menakut-nakuti. Ini hitung-hitungan prediksi umur yang disampaikan Nabi dalam hadisnya, ya. Nabi mengatakan umur umatku 60 sampai 70, ya. Nah, kira-kira usia kita yang sudah sampai saat ini sudah siap atau belum untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sudah siap atau belum ini? Nah, Ustaz, amal saya masih sedikit, ya. Pahala saya masih sedikit, Ustaz, ya. Kira-kira dengan usia yang masih tersisa ini cukup nggak ya untuk kita bisa menghadap Allah nanti, ya kan? Maka Nabi ketika ada para sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Maka kemudian justru Nabi bertanya, "Ma'adatalah, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu?" Ya? Maka kalau kita belajar dari surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, ibu-ibu sekalian, ya, ada 4 hal yang kemudian menjadi solusi bagi kita yang sudah usianya mungkin lebih dari 40 tahun, atau bahkan mungkin yang sudah mendekati 60, atau mungkin yang lebih dari 60, ya, supaya kita siap menghadap Allah itu. Dalam ayat yang ke-15 surah Al-Ahqaf disebutkan ada 4 hal untuk kita bisa bersiap-siap dan melaksanakan 4 itu, ya, supaya amal kita cukup, pahala kita cukup, ya. Dengan waktu yang sangat singkat kita bisa mempercepat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya. Apa 4 hal itu dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. 1, banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak syukur, ya. Banyak syukurnya, jangan banyak ngeluhnya, ya. Banyakin syukur, ya. Jangan memperbanyak mengeluhnya, ya. Maka dalam hadis Nabi, untuk kita bisa menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat, ada doanya, ya kan? Doanya apa? Yang kita baca setelah selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. 1, banyak-banyak syukur, ya. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardah, memperbanyak amal saleh yang sifatnya pahalanya itu jariah. Ya. Memperbanyak amal saleh yang sifatnya pahalanya jariah, terus mengalir. Ya. Kalau salat saja, ketika usia kita sudah selesai di dunia ini, ya sudah berhenti pahalanya, ya kan? Kalau kita wafat, ya sudah, pahala salatnya kita selesai,
Ya. Kemudian pahala puasa ketika wafat ya sudah selesai kan begitu. Ya. Tapi ada pahala-pahala yang ternyata meskipun kita sudah wafat itu masih terus mengalir ya kepada kita, dan tahu-taunya setelah nanti mungkin Allah bangkitkan kita kembali, pahala kita sudah menumpuk banyak tahu-taunya. Okay. Nah, apa itu? Sedekah jariyahnya, okay. Sedekahnya kita, okay. Kemudian infak zakat kita, wakaf kita, ya. Nah, itu yang akan terus mengalirkan pahala untuk kita semua. Ya. Kemudian apa? Ilmu yang kita berikan kepada orang lain yang akan memberi kemanfaatan bagi orang, ya. Itu yang nanti akan mengalirkan terus pahalanya. Ya. Jadi masya Allah ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling banyak kebaikannya. Ya. Karena beliau yang pertama kali mencontohkan, beliau yang pertama kali mengajarkan Islam ini kepada kita, sampai kepada kita saat ini, itu sudah berapa miliar orang yang kemudian mendapatkan kebaikan yang itu awalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin banyak ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain, dan kemudian orang itu akan terus menyampaikan ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain. Maka disitulah kita akan mendapatkan aliran pahalanya, ya. Dan kemudian yang ketiga dalam surah Al-Kahf itu adalah ya, waslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki keturunanku ya Allah, ya. Jadikan anak-anakku anak-anak yang saleh, ya. Anak yang saleh ya Allah, perbaiki keturunanku, ya. Maka dalam hadis qudsi disebutkan, ya, di antara kesalehan anak-anak kita itu adalah yang harus kita pastikan selalu mereka mendoakan orang tua. Di antara kesalehan anak-anak yang kita harapkan sebagai orang tua adalah istighfarnya mereka, doa-doa ampunan mereka. Jadi di hadis qudsi itu ada satu riwayat yang menyebutkan ya, bahwasanya di hari kiamat itu ada orang tua yang Allah tempatkan di surga yang tinggi nanti di hari kiamat. Ya. Kemudian orang tua ini bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku bisa dapat surga yang tinggi ini? Sementara dulu di dunia amalanku sedikit ya Allah. Ya. Aku dulu di dunia nggak banyak beramal, tapi kenapa engkau tempatkan aku di surga yang tinggi ini? Maka Allah mengatakan, bistighfari waladikalak, engkau dapat surga yang tinggi ini karena doa istighfar dari anak-anaknya. Ya. Jadi istighfar dari anak-anak kita itu, permintaan doa ampunan oleh anak-anak kita kepada Allah untuk diri kita sebagai orang tua, itu yang nanti akan mengangkat derajat orang tua itu. Dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka pastikan anak-anak kita selalu mendoakan kita sebagai orang tua dengan doa ini. Dan kita statusnya juga sebagai anak yang juga punya orang tua. Mungkin kebanyakan dari kita mungkin orang tuanya sudah wafat, ya. Supaya orang tua kita yang sudah wafat itu Allah tempatkan di surga yang tinggi nantinya, maka kita pun statusnya juga sebagai anak, ya kan Bu? Ini juga jangan lupa untuk terus mendoakan orang tua kita, ya. Dengan doa ini cukup. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sudah cukup. Maka itulah yang kemudian menjadi satu hal yang akan mengangkat derajat kita ketika usia kita sudah sekarang ini dengan amal yang masih sedikit. Maka anak-anak kita lah yang nanti akan menyelamatkan. Dan yang keempat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 itu adalah dengan inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Banyak-banyak bertaubat, ya. Banyak-banyak bertaubat
banyak-banyak mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, itu 4 hal yang Allah berikan kepada kita sebagai solusi ketika kita merasa amal kita sedikit. Sementara usia kita sudah 40, 50, 60, ya. Nah, amal kita masih sedikit, pahala masih sedikit. Padahal usia kita tersisa ya nggak lama, maka 4 hal inilah yang menjadi solusi yang harus kita lakukan. Satu, apa tadi Bu? Banyak syukur. Yang kedua, perbanyak amal soleh yang sifatnya pahalanya mengalir, jariah. Yang ketiga, memperbaiki keturunan, memperbaiki anak-anak soleh kita. Maka juga jangan lupa doa kita yang ada di surah Al-Furqan itu, ayat-ayat akhir, 2 ayat terakhir surah Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kita selalu sebagai orang tua untuk mendapatkan anak-anak yang saleh, ya. Dan yang terakhir tadi 4, apa? Banyak-banyak kita bertaubat. Nah, kemudian yang selanjutnya kembali ke surat At-Takwir tadi, Ibu, ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian di dalam surat At-Takwir tadi menyebutkan wa idzan nufusu zuwijat, ya. Dan ketika jiwa-jiwa itu disatukan kembali. Jadi kondisi ruh manusia ketika sudah dalam kondisi meninggal dunia, maka setelahnya itu kemudian jiwa-jiwa itu akan dijadikan satu lagi dengan jasadnya. Roh-rohnya itu akan disatukan kembali dengan jasadnya ketika sudah di hari kiamat nanti, ya. Sehingga disitulah manusia akan dibangkitkan kembali dalam kondisi 3 hal. Dalam kondisi tidak berbusana, dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak berkhitan, ya. Maka dalam 3 kondisi inilah manusia dibangkitkan di alam kubur, ya. Dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan tidak dikhitan, ya. Dengan ditambah matahari didekatkan di atas kepala kita, ya. Maka begitu panasnya, ya. Kita saja ibu-ibu, ya, jam 12 siang tanpa sandal, tanpa sepatu, kemudian kita berdiri di atas aspal jalan raya yang kita lewati ini, kira-kira berapa lama kita kuat berdiri dengan tanpa sandal, ya? Berapa lama kuat berdirinya, ya? Paling hanya beberapa menit saja kita kuat. Nah, di padang mahsyar dalam kondisi yang seperti itu, khamsin alfasanah, 50.000 tahun, bayangin. Dan disitulah yang dibutuhkan syafaat untuk kita semuanya ini, ya. Kita butuh pertolongan Allah, butuh naungannya Allah, butuh syafaatnya Allah untuk kita dalam kondisi yang begitu dahsyat itu di hari kiamat, ya. Maka kata Nabi dalam hadisnya, as'adun nas yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisun min qalbi. Orang yang paling bahagia di hari kiamat, ya. Orang yang paling bahagia di hari kiamat tidak merasakan kesengsaraan adalah mereka yang mengucap kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi, dengan penuh keikhlasan, ketulusan dari dalam hatinya, ya. Maka kalimat la ilaha illallah itu yang akan menyelamatkan kita, ya. Kalimat la ilaha illallah itulah yang akan memberikan syafaat pertolongan untuk kita nanti, ya. Maka dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman itu dengan qaul tsabit,
perkataan yang teguh, kalimat yang teguh, dan itulah kalimat la ilaha illallah di dunia dan juga di akhirat. Di dunianya kapan? Ketika kondisinya saat sakaratul maut, Allah teguhkan orang beriman dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Di hari kiamat ia sedia dipandang mahsyar itu, ya. Sampai selanjutnya, bahkan ketika orang sudah dalam kondisi di neraka jahanam, ketika dia masih punya kalimat la ilaha illallah, Allah keluarkan dia dari neraka itu bisa masuk ke dalam surga atas kalimat la ilaha illallah, ya. Itu yang akan memberi syafaat untuk kita, ya. Maka perbanyak kita membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Nabi dalam sabdanya mengatakan, siapa yang membaca kalimat ini 100 kali dalam satu hari, Allah berikan 100 kebaikan untuknya. Allah hapus 100 kesalahan darinya. Allah berikan pahala seperti dia membebaskan 10 orang budak, ya. Dan Allah berikan penjagaan untuknya dari segala tipu daya dan gangguan syaitan sampai petang harinya. Nah, ini kalimat la ilaha illallah, ya. Harus sering kita baca, ya Bu. La ilaha illallah, ya. Panjenengan sambil masak baca la ilaha illallah, sambil nyetrika baca la ilaha illallah, ya. Dalam kondisi apapun kita baca kalimat la ilaha illallah, ya. Dan dengan kalimat itulah Allah akan meneguhkan kita semua baik di dunia ini maupun nanti di hari kiamat, ya. Dan kemudian yang selanjutnya ibu-ibu, selain kalimat la ilaha illallah dalam kondisi yang begitu dahsyatnya itu, ya, ada datang pertolongan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan kita kaji, ya kan? Nabi dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Qur'annya, karena Qur'an akan datang sebagai syafaat penolong. Dalam riwayat yang lain, Iqra'uz Zahrawain. Bacalah surat Zahrawain. Apa surat Zahrawain itu? Apa surat Zahrawain itu, Ibu? Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi nama lain Al-Baqarah, Al-Imran itu adalah Zahrawain, ya. Surat Zahrawain, ya. Jadi ada beberapa nama, ya, dalam surat-surat itu, ya. Jadi Al-Baqarah dan Al-Imran nama lainnya itu surat apa? Zahrawain. Zahrawain. Kalau An-Nas Al-Falaq nama lainnya apa, Bu? Mu'awwidzatain, bukan trikul. Itu kan sebutannya orang Indonesia. Trikul. Nah, An-Nas Al-Falaq itu namanya surat Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain. Nah, bukan trikul. Nah, itu beberapa nama surat dalam Al-Quran, ya. Jadi dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, Iqra'uz Zahrawain, bacalah Al-Baqarah dan Al-Imran. Karena nanti dia akan datang di hari kiamat seperti naungan awan yang akan memberi naungan kepada pembacanya ketika di dunia, ya. Jadi kalau kita pas panas-panas begini, ya kan, Bu. Terus kemudian ada awan, terus menutupi sinar matahari, kan jadinya adem, ya kan? Jadinya adem, nggak terasa panas. Kita dalam kondisi, wah enak ini, kondisinya adem ini, enak nih, ya, karena tertutupi oleh awan, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan hijrahnya kan juga pernah mendapatkan mukjizat seperti ini, ya kan? Dalam perjalanan hijrahnya Nabi pernah dinaungi oleh awan, ya. Nah, jadi awan selalu mengikuti. Wah, masya Allah, ya. Jadi dalam kondisi hari kiamat yang begitu panasnya itu, matahari sangat dekat di atas kepala kita, ada awan yang akan kemudian memberikan naungan bagi kita, ya. Nggak perlu bawa payung, nggak perlu persiapan bawa payung, ya. Ada awan yang akan memberikan naungan, dan itulah surah Al-Baqarah dan Al-Imran yang datang menjadi penolong bagi kita, ya.
Dalam hadis yang lain ada surat Al-Mulk, ya kan? Surat Al-Mulk itu disebut juga dengan surat Al-Mani'ah. Ya. Kalau tadi Al-Baqarah, Al-Imran, sebutannya apa? Zahrawain. Al-Falaq, An-Nas sebutannya Mu'awwidzatain. Surat Al-Mulk sebutannya Al-Mani'ah. Surat Al-Mulk itu sebutannya surat Al-Mani'ah. Mani'ah. Okay. Apa arti mani'ah? Mani'ah itu artinya adalah penghalang. Penghalang. Okay. Jadi dalam hadis Nabi dikatakan suratun minal Quran salasuna ayah tashfa'u li sahibiha. Ada satu surat dalam Al-Quran yang siapa membacanya dan ayat surat ini berjumlah 30 ayat, ya, maka dia akan mendapatkan syafaat. Di antara syafaat di hari kiamat dari surat Al-Mulk atau Al-Mani'ah tadi adalah menghalanginya dari siksa kubur. Sebagai penghalang dari siksa kubur. Makanya disebut Al-Mani'ah. Mani'ah itu artinya penghalang. Menghalangi kita dari siksa kubur. Makanya sering Nabi SAW menasihatkan kepada para sahabat dan kita semuanya untuk setiap malam kita membaca surat Al-Mulk. Setiap malam. Hadisnya mengatakan setiap malam, bukan seumur hidup sekali, bukan setahun sekali, seminggu sekali, tapi redaksi hadisnya mengatakan setiap malam. Ya. Siapa yang membaca Al-Mulk di setiap malamnya, Allah akan cegah dia, halangi dia dari siksa kubur. Ya. Nah, itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, hal-hal yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita kembali ke surat At-Takwir tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat At-Takwir tadi, wa idal jahimu su'irat. Hari kiamat ketika neraka jahim itu dinyalakan apinya. Dengan nyala api yang begitu panas, 70 kali lipatnya panasnya api di dunia. Sepanas-panasnya api di dunia itu bisa menghancurkan, melelehkan besi, ya kan? Sepanas-panasnya api di dunia, ya. Bayangkan, panasnya api akhirat 70 kali lipatnya dengan panasnya api di dunia, ya. Begitu panasnya. Dan itulah neraka jahanam yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang tidak beriman dan beramal saleh. Dan sebaliknya di ayat yang ke-12 tadi kita baca, wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga sudah didekatkan. Jadi kondisi hari kiamat surga sudah didekatkan kepada calon-calon penghuninya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Nah, ibu-ibu rahmati Allah, dari ayat ini kita ternyata bisa mengambil satu pelajaran penting, ya. Allah ketika menyebut dan ketika surga itu sudah didekatkan. Surga itu kan penuh dengan kenikmatan. Ada makanan yang sangat nikmat, ada minuman yang sangat enak diminum, ya. Semuanya didekatkan kepada calon-calon penghuninya. Artinya apa? Pelajaran kita di dunia ini bahwa ini juga bisa menjadi pelajaran kita saat kita menjamu makan hidangan kepada tamu-tamu kita, maka hendaknya juga didekatkan, ya. Kalau panjenengan menjamu, ya, ada tamu yang datang ke rumah, ya kan Bu, maka anjurannya hidangan itu juga didekatkan kepada si tamu ini, ya. Jadi jaraknya jangan jauh-jauh, ya Bu, ya. Tamunya duduk di sini, hidangannya di sebelah pintu sana, ya. Suruh ngambil, monggo dipendet, monggo didahar. Batinnya tamu, aduh era-eramu. Jadi pengen ngambil ya pakai ya kan. Pengen ngambil ya pakai, makanya
anjuran sahibul bait itu kalau ada tamu kita jamu hidangan makanan minum itu didekatkan, ya kan? Jadi tidak ngambil sendiri, bukan prasmanan, ya. Tidak ngambil sendiri, tapi didekatkan, ya. Monggo, nah, didekatkan, ya. Bahkan mungkin dia nggak usah beranjak dari tempat duduknya, sudah kita dekatkan, monggo silakan hidangan, ya kan? Nah, itu cara kita menjamu tamu, ya. Dari ayat ini kita belajar wa idzal jannatu uzlifat, ya. Dan ketika surga itu sudah didekatkan, ya. Penghuni surga saja ketika menikmati hidangan-hidangan surga itu kan juga begitu, ya kan? Tinggal duduk, ya kan? Aku pengen durian nih, ya. Duriannya datang sendiri, ya. Pohonnya datang, ya. Rantingnya mentiung sendiri, ya. Dan udah buka sendiri. Nah, duduk-duduk tinggal makan, ya. Nah, jadi nggak perlu manjat-manjat, ya. Nggak perlu menek-menek, ya kan? Cari bambu disanggek, ya. Nah, itu nggak perlu. Makanya Allah mengatakan wa idal jannatu uzlifat, ketika nikmat-nikmat surga itu didekatkan, ya. Nah, jadi Allah saja itu mendekatkan, ya, segala bentuk hidangan yang ingin didapat oleh penghuni surga itu Allah saja mendekatkan, ya. Jadi nggak perlu susah-susah kita yang mencari, ya. Kita tinggal duduk. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan di dunia ini, pelajarannya tadi, kalau ada tamu ya kita jamu, ya kan? Nah, didekatkan hidangannya, jangan jauh-jauh, ya, jangan jauh-jauh, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ibu-ibu, kita kembali ke surat At-Takwir tadi, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Takwir tadi yang kita baca, ya, menyebutkan tentang sifat, ya, malaikat Jibril di ayat yang ke-19 itu. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsumma amin. Di sini ayat Allah menjelaskan bagaimana sifat malaikat Jibril yang ditugaskan sebagai penyampai wahyu, ya. Malaikat Jibril ditugaskan sebagai penyampai wahyu Al-Qur'an, ya. Dan Al-Qur'an itu kata Allah sesuatu yang sangat mulia. Dalam surah Al-Buruj di akhir ayat itu dikatakan bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Quran itu majid, begitu mulia. Maka malaikat Jibril ketika ditugaskan menyampaikan wahyu Al-Quran ternyata berefek, ya, ngefek. Jadi Quran itu sesuatu yang mulia karena Quran itu perkataan Allah. Maka malaikat Jibril yang menyampaikan, akhirnya posisi malaikat Jibril juga menjadi malaikat yang sangat dimuliakan. Ngefek ke yang lain, Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu Al-Quran menjadi manusia termulia. Ngefek yang lain, kota Mekah Madinah yang di situ tempat untuk turunnya wahyu Al-Quran, Mekah Madinah menjadi kota suci, ya, tempat yang diberkahi. Ngefek lagi ketika Quran itu turun di bulan Ramadan, akhirnya Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Ngefek lagi ke yang lain ketika Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang ada. Lihat Bapak Ibu-ibu, ya. Ternyata ketika Quran itu turun akan memberikan dampak efek positif. Siapa saja, apa saja yang tersentuh dengan Al-Quran itu menjadi mulia, ya kan? Jibril yang menyampaikan wahyu Quran jadi malaikat yang paling dimuliakan.
Nabi SAW yang menerima wahyu Al-Quran menjadi manusia termulia. Kota Mekah Madinah yang di situ Allah turunkan Al-Quran menjadi kota yang penuh dengan keberkahan. Ya. Ramadan Allah turunkan di waktu itu menjadi bulan yang paling mulia, bulan yang kita nanti-nantikan. Ya. Lailatul Qadar turun pada malam itu menjadi malam yang paling mulia. Makanya kesimpulannya semua yang tersentuh dengan Al-Quran itu akan jadi mulia. Berarti kalau kita ingin jadi manusia yang mulia, baik di dunia maupun juga di akhirat, maka apa harus yang kita lakukan? Ya harus selalu bersama Al-Quran, kan begitu? Kalau kita ingin meraih kemuliaan, ya harus bersama Al-Quran, tidak dengan yang lain. Ya, seperti tadi sudah kita contohkan, semuanya jadi mulia karena ada Al-Quran. Ya, bahkan ya satu lembar kertas saja itu, ya satu lembar kertas kosong. Ya, kalau kertas putih kosong nggak ada tulisannya apa-apa, ya itu kan nggak ada nilainya, ya kan? Mungkin kita bisa membuangnya di tempat sampah. Mungkin bahkan kalaupun kita injak saja itu juga nggak masalah, ya kan? Kalau nggak ada tulisannya sama sekali, hanya kertas kosong. Ya. Tapi kertas itu kita tulisi satu ayat saja, atau mungkin lafaz basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alif Lam Mim. Hanya satu ayat saja kita tuliskan di satu kertas kosong ini tadi. Ya, posisinya sudah berubah kertas itu, ya kan? Boleh nggak kita injak? Nggak boleh lagi. Nggak boleh kita injak-injak kertas itu, karena di situ ada kalimat basmalah, di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Jadi kertas saja yang tadinya nggak ada nilainya sama sekali, kertas kosong, ya, hanya bertuliskan satu ayat saja, jadi berharga, jadi bernilai. Nggak boleh buang di sembarangan tempat, nggak boleh buang di tempat sampah, nggak boleh diinjak-injak, ya. Harus kita muliakan, kita angkat, ya kan? Itu kertas. Apalagi kita manusia, ya. Maka siapapun yang ingin meraih kemuliaan, tidak ada cara yang lain kecuali dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana meraih kemuliaan dengan Al-Quran? Ya kita baca setiap hari, kita kaji ayat-ayatnya seperti ini, ya kan Bu? Kita tadaburi, kita amalkan, kita ajarkan ke yang lain. Itu cara kita bersama Al-Quran untuk meraih kemuliaan. Ya. Nah, maka kembali ke surat At-Takwir tadi, malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu itu pun juga menjadi malaikat yang dimuliakan. Ya. Bahkan kemuliaannya malaikat Jibril masih Allah lanjutkan di ayat selanjutnya tadi dengan kalimat, ya, Zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Malaikat Jibril itu mempunyai kekuatan, ya. Zi quwwah. Malaikat Jibril itu punya kekuatan dalam menjaga Al-Quran itu, ya. Baik kekuatan fisik maupun kekuatan ingatan, ya. Coba bayangkan, ya. Kalau malaikat Jibril kayak kita ini yang sering lupa-lupa, ya kan Bu? Ketika menyampaikan ayat kepada Nabi, Iqra bismi rabbika, saya apa ya? Lali ya. Iqra bismi rabbika, apa ya? Kan nggak mungkin ya Bu, ya. Satu huruf pun nggak akan terlewat itu oleh malaikat Jibril, ya kan? Ketika Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu ini, nggak mungkin satu huruf pun lupa oleh malaikat Jibril, ya. Nah, kan nggak mungkin lupa, apalagi satu kata, satu kalimat, satu ayat, ya. Nggak mungkin lupa. Makanya Allah mengatakan zi quwwah. Malaikat Jibril itu punya kekuatan, baik fisiknya maupun ingatannya dalam menyampaikan wahyu. Nggak mungkin lupa. Kalau kita kan baru ingat, ya, mungkin pulang-pulang sudah lupa, ya, baru sebentar sudah lupa, ya. Nah, ingatnya nanti pas sholat, ya kan? Pas sholat kelingan, ya. Nah, jadi ini rahmati Allah, malaikat Jibril.
Dan kekuatan malaikat Jibril itu disebutkan dalam hadis yang lain adalah bahwasanya malaikat Jibril itu memiliki sayap yang paling banyak di antara malaikat-malaikat yang lain. Berapa sayap yang dimiliki malaikat Jibril? Berapa sayap yang dimiliki malaikat Jibril? 600 sayap. Ya. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap, ya. Dan hal ini kemudian disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi dan memi'rajkan Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Saat Nabi melihat wujud aslinya malaikat Jibril, jadi Nabi itu lihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya sebanyak 2 kali. Pertama kali ketika wahyu yang pertama di Gua Hira, iya kan? Ketika di Gua Hira wahyu yang pertama melihat wujud aslinya malaikat Jibril dengan 600 sayap itu yang menutupi ufuk timur hingga barat. Kemudian yang kedua kalinya apa? Peristiwa Isra Mi'raj, ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi di Sidratul Muntaha, Nabi bersabda, "Aku melihat Jibril di Sidratul Muntaha, dia memiliki 600 sayap yang berhamburan di bulunya intan dan permata dengan warna yang berbeda-beda." Masya Allah, ya. Ini malaikat Jibril, ya. Nah, jadi Masya Allah, ibu-ibu dirahmati Allah, malaikat Jibril menjadi malaikat yang Allah muliakan. Malaikat Jibril memiliki kekuatan. Malaikat Jibril mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka Allah ketika menyampaikan informasi kepada seluruh penduduk langit, itu pertama kali yang disampaikan adalah Jibril dulu. Ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada seluruh malaikat, maka Allah menyampaikannya ke Jibril dulu. Dalam satu riwayat dikatakan, ya, ketika Allah sudah mencintai seseorang hamba, maka Allah akan berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, sungguh aku telah mencintai si hambaku ini, si fulan. Maka cintailah dia." Maka Jibril pun mencintai hamba itu. Dan Jibril kemudian menyampaikan informasi ini bahwasanya Allah sudah mencintai si fulan ini, dan itu kemudian tersampaikan oleh malaikat Jibril kepada seluruh penduduk langit yang lain. Ya. Nah, jadi pertama kali yang tersampaikan adalah malaikat Jibril, maka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka di ayat tadi dikatakan dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Ya. Muta'in sama amin, yang ditaati dan amanah dalam menyampaikan wahyu, tidak pernah menyembunyikan ayat satupun, semuanya tersampaikan, dan itulah sifat amanah, ya. Nah, yang selanjutnya ibu-ibu, saya kasih satu pertanyaan. Kalau malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu dan Al-Quran itu sudah selesai, ya, Al-Quran sudah sempurna Allah turunkan, maka tugas malaikat Jibril lalu apa sekarang ini? Apa yang dilakukan malaikat Jibril sekarang ini? Nganggur, ya. Nah, kan kerjanya sudah selesai, wahyu Quran sudah selesai. Apa malaikat Jibril nganggur? Tadi di awal surat At-Takwir kita membahas tentang hari kiamat, malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Niup sangkakalanya kan nanti pas hari kiamat. Dan sekarang malaikat Israfil apa juga nganggur? Nah, gimana itu? Jadi kan kalau ditanya seperti itu apa jawabannya? Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi kita lihat ibu-ibu ya yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita baca dalam satu ayat, ya, di antaranya dalam surat Ghafir kalau tidak salah. Saya buka dulu ayatnya biar enggak salah, ya. Ya. Dalam surat Ghafir di ayat yang ke-7. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-7,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang malaikat-malaikat ya. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi malaikat-malaikat itu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Surat Ghafir ayat 7. Surat Ghafir ayat 7. Jadi malaikat-malaikat itu senantiasa bertasbih. Malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah. Ini nggak ada istilah malaikat nganggur, ya kan? Wah Jibril, wah tugasnya sudah selesai, nganggur. Enggak. Malaikat Jibril senantiasa bertasbih. Kemudian selain bertasbih apa? Malaikat itu yastaghfiruna lilladzina amanu, memintakan ampunan bagi orang-orang beriman. Ya. Memintakan ampunan, berdoa, mendoakan orang-orang yang beriman. Dengan doa dimintakan rahmat, dimintakan ampunan dari Allah. Jadi yang mendoakan langsung malaikat. Yang mendoakan itu langsung malaikat. Malaikat itu kan nggak pernah maksiat, ya kan? Jadi kalau malaikat nggak pernah maksiat, nggak pernah dosa, maka doanya malaikat pasti mustajab, ya kan Bu? Jadi ada orang-orang yang dapat doa-doanya malaikat. Ada orang-orang yang dapat doa-doanya malaikat, langsung didoakan oleh malaikat itu. Ya. Siapa mereka? Banyak golongan yang langsung dapat doanya malaikat itu. Ya. Satu, kalau boleh kita sebut, orang yang tidur dalam kondisi bersuci, ya. Sebelum tidur wudu dulu, ya. Kemudian yang kedua, mereka yang berada dalam majlis ilmu, insyaallah seperti kita di sini ya. Kan hadisnya dikatakan haffat alimul malaikah, malaikat akan menaungi orang-orang yang dalam majlis ilmu, ya. Mendoakan, ya kan? Kemudian siapa lagi? Orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika kita jenguk saudara kita yang sakit, ada 70.000 malaikat yang mendoakan orang tersebut. Kalau dia menjenguknya di waktu pagi, maka sampai sore hari malaikat terus mendoakan. Ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya. Kalau menjenguknya di waktu sore, maka malaikat akan mendoakannya sampai pagi harinya. Nah, jadi pentingnya kita menjenguk saudara yang sakit, ya kan? Sakitnya apa dulu? Ya kan? Kalau sakit hati ya boleh saja, ya kan? Nah, apalagi sakit gigi, ya. Yang paling menyakitkan itu kan sakit gigi, ya. Kan ada lagunya sakit gigi. Jadi jenguk saudaranya yang sakit. Siapa lagi yang dapat doanya malaikat? Mereka yang dalam kondisi bersuci, masih punya wudhu, duduk di masjid menunggu sholat. Ya. Selama bersuci, malaikat terus mendoakan. Setelah sholat, dia berzikir. Selama dia masih punya wudhu, malaikat terus mendoakan. Ya. Nah, itu orang-orang yang dapat doanya malaikat. Ya. Dan dalam hadis Nabi yang lain disebutkan yang mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Ya. Yang mengajarkan kebaikan untuk orang lain, malaikat pun mendoakan. Ya. Nah, jadi itulah orang-orang yang dapat doanya malaikat. Ya. Makanya kita sampaikan malaikat Jibril nggak nganggur sekarang Bu. Malaikat Jibril nganggur kok enak men. Nggak ada yang nganggur. Malaikat itu senantiasa bertasbih, senantiasa mendoakan orang-orang beriman. Ya. Bahkan setiap bulan Ramadan, setiap Lailatul Qadar, malaikat Jibril juga datang. Ya kan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr
salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam Lailatul Qadar malaikat-malaikat itu turun. Waruh, roh di situ malaikat Jibril. Roh itu malaikat Jibril, bukan roh manusia, bukan nyawa, tidak. Roh di situ maknanya adalah malaikat Jibril. Setiap Lailatul Qadar malaikat Jibril juga turun, ya. Nah, maka disitulah tugas-tugas malaikat, ya, yang perlu kita tahu. Ya. Jadi ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ada di surat At-Takwir, kita belajar dari malaikat yang malaikat Jibril sebagai pembawa Al-Quran menjadi mulia, yang tersentuh dengan Al-Quran pun juga mendapatkan kemuliaan. Maka pelajarannya, pastikan setiap kita ini untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, baca Qurannya, kaji Qurannya, dan disitulah kita akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidun lahu ma'as sakharatil kiramil bararah." Orang yang pandai dalam Al-Quran, maka dia akan diposisikan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Nah, kuncinya dekat dengan Al-Quran. Baca Qurannya, kemudian kaji Qurannya, amalkan Qurannya, ajarkan ke yang lain, syiarkan, dan insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Dan Allah juga berikan syafaat, pertolongan untuk kita nanti di hari kiamat, hari di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah. Baik, sudah jam 9:04, kita cukupkan kajian kita tadabbur di surat At-Takwir. Insya Allah akan kita lanjutkan di surat-surat berikutnya yang lain di bulan yang akan datang. Dari saya sekian, mohon maaf banyak kekurangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.